Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita bernyanyi. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Saudara-saudari terkasih, selamat pagi. Salam jumpa lagi dalam Sabda Siap Saji, Senin 27 Desember 2021, Pesa Santo Yohanes Rasul dan Penginjil. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oh para rasul mulia, duta raja yang kuasa, didikan guru utama yang mengatasi segala. Di Yerusalem surgawi penuh cahaya ilahi, kalian menjadi dasar bagi gereja yang benar. Kami rayakan pestamu, kami kenangkan jasamu, sambil mengucapkan syukur atas pengorbanan luhur. Terpujilah Yesus Kristus yang sudah sudi mengutus rasul yang dipilih Bapa, dipenuhi dengan roh-Nya. Allah yang Maha Luhur, Engkau memahyukan rahasia agung sabdamu kepada kami dengan perantaraan Santo Yohanes Rasul-Mu. Terangilah kiranya akal budi kami, agar sanggup mengerti ajaran luhur yang diwariskannya kepada kami. Demi Yesus Kristus Putramu dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Yohanes bab 20 ayat 2 sampai dengan 8. Pada hari Minggu Paskah, setelah mendapati makam Yesus kosong, Maria Magdalena berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus. Ia berkata kepada mereka, "Tuhan telah diambil orang dari kuburnya, dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan." Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama. Tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga ia lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kafan terletak di tanah, tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka Simon menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kafan tergeletak di tanah, sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kafan itu, tetapi agak di samping tempat yang lain dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu, dan ia melihatnya dan percaya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Yohanes adalah murid mungkin yang paling beruntung, karena dia boleh mendampingi Maria. Dia boleh datang bersama Maria di kaki Yesus, di bawah salib Yesus. Dan boleh membawa Maria, karena Maria tidak punya siapa-siapa lagi. Dan Yohanes pun juga beruntung, karena beberapa hal boleh melihat hal-hal yang luar biasa yang dilakukan dan dialami oleh Yesus. Seperti misalnya ketika Yesus datang ke Gunung Tabor, yang diundang adalah Simon Petrus, Yohanes dan Yakobus, kembarannya. Demikian pula ketika Yesus berada di Taman Getsemani. Yesus hadir bersama Petrus, Yohanes dan Yakobus. Jadi dengan kata lain, ada saat-saat penting dari kejadian-kejadian Yesus itu yang dia lihat dan alami sendiri. Maka tidaklah mengherankan ketika dia mendengar kabar
dari Maria Magdalena bahwa Yesus tiada dikubur, dia berlari sekencang-kencangnya ingin melihat, tapi sampai dikubur dia tahu diri. Dia tahu etiket bahwa dia bukan orang yang utama, yang pertama, tetapi hanya sebagai anak bawang. Inilah kerendahan hati Yohanes. Setelah Petrus yang digambarkan dalam Injil masuk ke dalam kubur, barulah dia masuk. Untuk apa? Satu, untuk membuktikan bahwa dia adalah anak buah. Kedua, dia boleh menjadi saksi dari kebangkitan Yesus dengan melihat kain yang tergulung. Lalu sesudah itu Yohanes menuliskan apa yang dia rasakan dan dia pikirkan, di mana teologi Yohanes berkata tentang logos, sabda yang menjadi daging, sabda yang berfirman, sabda yang sudah ada lebih dahulu, dan sabda yang datang sebagai terang, lalu manusia tidak peduli dengan dia. Yohanes telah membuka mata secara teologis siapakah Yesus. Bukan dengan kacamata biasa, tetapi kacamata yang lebih mendalam yang berkaitan dengan iman. Maka kalau kita membaca Injil Yohanes bab 1 ayat 1 sampai 18, kita membaca seluruh tulisan Yohanes. Maka kemudian juga dia menuliskan kitab Wahyu. Itulah Yohanes yang kita peringati pada hari ini. Apa yang harus kita pelajari dari Santo Yohanes Rasul ini? Satu, keinginannya sebetulnya. Pada awalnya, ibunya datang kepada Yesus sebagai ibu Zebedeus dan mengatakan, ayolah, bolehlah anakku duduk di sebelah kiri dan kanan. Dan Yesus mengatakan, wah aku gak ngerti hal seperti itu. Tapi lalu anaknya dititipkan kepada Yesus. Dan nurut, anak itu penurut mengikuti. Kenapa? Mereka adalah termasuk kelompok Anawim yang menunggu kehadiran dan keselamatan dari Yesus. Kedua, Yohanes belajar banyak. Kan dalam usia yang relatif muda dia sudah bergabung di sana. Mungkin bawa tasnya Yesus atau apa. Sehingga ketika Yesus ditangkap, Yohanes bisa bersama Ibu Maria, bisa menuntun Ibu Maria mengikuti jalan salib. Di sana dia punya rasa simpati yang luar biasa. Mendampingi Ibu Maria bahkan sampai di kaki salib. Dan dia mendengar apa yang dikatakan oleh Yesus dan kepada Maria. Ibu lihat anakmu, anak lihat ibumu. Dan dikatakan sejak saat itu Maria tinggal bersama Yohanes. Yang ketiga, dia adalah murid yang tahu adat, tahu diri, tahu sopan santun. Di mana dia sebagai seorang murid yang masih muda mengapresiasi para rasul yang lebih tua. Walaupun boleh katakan penyaksian dan kesaksiannya sama. Yang keempat, semangatnya untuk men-sharingkan pengalaman dengan menuliskan Injil, di mana dengan informasi-informasi yang dia berikan kepada kita, kita semakin paham tentang apa dan siapa Yesus. Apa yang Yesus lakukan. Apa rencana Allah bagi kita dengan logosnya. Sehingga dengan demikian kita paham bahwa kematian Yesus bukan hanya sampai di situ, tetapi lebih mendalam, yaitu mengubah dunia, mengubah kegelapan menjadi terang, dan juga menghantar dan menebus manusia menuju keselamatan. Santo Yohanes, doakanlah kami agar kami taat, setia, tangguh, dan tetap melaksanakan tugas-tugas kami dengan baik, sesuai dengan kehendak dan juga apa yang telah Engkau lakukan. Selamat pagi.